Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Sarah Nur Afifah. Kali ini aku akan memberikan edukasi mengenai psikologi Islam. Oke, kita masuk pembahasan. Psikologi Islam dibagi menjadi dua periode guys. Yang pertama ada periode klasik dan yang kedua ada periode modern. Kita mulai dari periode yang pertama. Periode pertama itu ada periode klasik. Psikologi Islam sebenarnya sudah ada sejak Islam ada guys. Namun pada perkembangannya kajian mengenai jiwa atau nafs terpecah menjadi dua kelompok guys. Kelompok yang pertama itu ada periode yang berlangsung dari zaman kenabian hingga zaman Daulah Umayyah, yaitu generasi ulama awal yang membahas mengenai jiwa semata-mata bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kemudian berkembang menjadi ilmu kalam dan tasawuf guys. Salah satu tokoh yang berpengaruh pada periode ini yaitu Imam Al-Ghazali. Kemudian kelompok yang kedua yaitu pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Pada kelompok kekuasaan Daulah Abbasiyah ini, mereka melakukan gerakan penerjemahan, mengomentari, dan memperkaya filsafat Yunani guys, yang kemudian berkembang menjadi filsafat Islam. Dan salah satu tokoh yang berpengaruh pada kelompok ini yaitu Ibnu Rus guys. Tadi kita sudah membahas mengenai periode yang pertama yaitu periode klasik. Sekarang kita akan membahas mengenai periode yang kedua yaitu periode modern. Periode modern ini berawal sejak tahun 1950-an dan berawal di Amerika guys. Gerakan ini muncul karena adanya dorongan tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi oleh umat manusia guys. Dan periode modern ini masih berlanjut hingga saat ini guys. Dengan adanya bukti masih terbit jurnal pemikiran psikologi Islam di Universitas Gadjah Mada dan adanya fakultas dan jurusan psikologi di perguruan tinggi Islam swasta. Oke guys, sekarang kita akan membahas mengenai psikologi Islam lebih dalam lagi. Apa sih psikologi Islam itu? Baik, psikologi Islam menurut Profesor Zakia Derajat dalam Mubarak 2002 yaitu ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam, yaitu Al-Quran, hadis, akal, indera, dan intuisi. Oke guys, setelah kita membahas mengenai definisi psikologi Islam, kita akan membahas mengenai ruang lingkup psikologi Islam itu sendiri. Menurut Profesor Zakia Derajat, yang membedakan psikologi kontemporer dengan psikologi Islam, yaitu ada pada rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Oke guys, perbedaan ruang lingkup psikologi kontemporer dengan ruang lingkup psikologi Islam. Kalau ruang lingkup psikologi kontemporer itu terbatas pada 3 dimensi, yaitu dimensi fisik biologi, dimensi kejiwaan, dan dimensi sosiokultural. Sedangkan ruang lingkup psikologi Islam itu mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, dan suatu wilayah yang menjadi pantangan dan yang tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena adanya perbedaan landasan teori guys. Oke, setelah kita membahas mengenai ruang lingkup psikologi Islam, sekarang kita akan membahas mengenai metode yang dapat digunakan untuk membangun psikologi Islam itu sendiri. Ada dua metode dalam hal ini, yaitu yang pertama metode pragmatis dan yang kedua metode idealistik. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai metode pragmatis. Metode pragmatis yaitu metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan kepada aspek praktis dan kegunaannya. Oke guys, metode pragmatis ini menghasilkan 6 pola pendekatan guys. Kita akan membahas satu-satu pendekatannya. Yang pertama, ada pendekatan similarisasi, yaitu dengan menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari Islam. Padahal konsep itu belum tentu sama guys. Yang kedua, ada pendekatan paralelisasi, yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Islam dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan konotasi, tanpa mengidentikan keduanya. Yang ketiga, ada pendekatan kontemplementasi, yaitu antara Islam dan sains saling mengisi dan saling memperkuat, tetapi tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing guys.
Kemudian yang keempat ada pendekatan komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan teori Islam mengenai gejala-gejala yang sama. Kemudian yang kelima ada pola induktifikasi, yaitu asumsi-asumsi dasar dan teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik, kemudian dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak ke arah metafisik atau gaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima ada pola verifikasi, yaitu mengungkap hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran ajaran Islam. Oke, kemudian metode yang kedua, metode idealistik. Metode idealistik merupakan metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Oke guys, dalam metode idealistik ini meliputi 3 aspek pendekatan dalam mengembangkan psikologi Islam guys. Kita akan membahas satu-satu pendekatannya. Yang pertama, ada pendekatan skriptualis, yaitu pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas teks-teks Al-Quran dan hadis secara literal. Asumsi filosofinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jiwa manusia, dan Dia pula yang menciptakan hukum-hukum psikologisnya. Kemudian yang kedua ada pendekatan falsafati. Pendekatan falsafati ini adalah pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif. Prosedur yang dimaksudkan adalah mencakup berpikir sistematik, radikal, dan universal yang ditopang dengan kekuatan akal sehat. Kemudian yang ketiga ada pendekatan sufitik atau tasawuf. Pendekatan ini mengenai pengkajian psikologi Islam yang didasarkan pada prosedur intuitif, ilham, dan cita-cita. Prosedur yang dimaksudkan dilakukan dengan cara menajamkan struktur kalbu melalui proses penyudian diri. Oke guys, itu tadi sedikit edukasi yang bisa saya sampaikan mengenai psikologi Islam. Bila ada perbuatan dan perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya guys.